Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Andriansyah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya teliti, yaitu hubungan antara penggunaan TikTok dengan self presentation mahasiswa. Studi kasusnya pada mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Nah, penelitian ini tuh mengambil fokus pada mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya di Tangerang Selatan, sebuah institusi terkemuka dengan populasi mahasiswa yang besar dan bervariasi. Tujuan penelitian ini tuh adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara penggunaan TikTok dan cara mahasiswa mempresentasikan diri mereka dengan judul hubungan antara penggunaan TikTok dan self presentation mahasiswa. Nah, teori yang saya pakai ini adalah teori media baru, teori sosial, teori sosial yang mengenai interaksi dalam media baru. Mengapa saya menggunakan teori ini tuh? Ya, karena menurut saya tuh teori ini cukup nyambung gitu, cukup berhubungan sama hal yang mau saya teliti, yang dimana tuh banyak perdebatan bahwa media baru tuh dipersepsikan sama masyarakat hanya untuk memenuhi gaya hidup dan kesenangan, bukan untuk hal yang bersifat kritis dan meningkatkan wawasan seseorang. Mahasiswa sekarang tuh dipersepsikan menjadi pribadi yang negatif saat datangnya media baru ini, yang dimana hal yang saya teliti saat ini mencangkup media TikTok dan self presentation mahasiswa saat ini. Nah, ini dia kerangka berpikir yang saya pakai. Ada variabel X di penggunaan TikTok dan Y dari presentasi diri. Nah, di sini di dalam penggunaan TikTok tuh saya mengikuti dari buku Instagram Handbook yang dibuat oleh Atmoko. Mengapa saya menggunakan buku ini tuh dikarenakan menurut saya tuh aplikasi Instagram dan juga TikTok nggak beda jauh ya cara pemakaiannya. Oleh karena itu saya menggunakan buku Instagram Handbook ini. Nah, untuk self presentation saya mengambil dari self presentation yang Jonas buat, dikarenakan menurut saya self presentation Jones itu dengan buku yang Atmoko buat itu saling berhubungan dan saling berhubungan juga dengan hal yang akan saya teliti. Nah, metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini tuh eh, penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data secara langsung dan menggunakan metode Likert sebagai pengukurannya. Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan riset langsung dengan melibatkan responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode Likert digunakan sebagai alat pengukuran untuk menggunakan data mengenai persepsi, penilaian, dan tanggapan individu terhadap penggunaan TikTok dan bagaimana hal ini mempengaruhi self-presentation mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, ini dia hasil dan analisis penelitian. Hasil dari penelitian kali ini tuh semua mahasiswa menggunakan platform TikTok. Kebanyakan dari mahasiswa yang saya teliti, mereka sudah menggunakan TikTok di atas 3 tahun. Dan korelasi dan variabel X dan Y-nya itu terbilang kuat. Nah, ini dia uji validitas variabel X dan juga ada uji validitas variabel Y. Nah, untuk variabel X-nya ini penggunaan TikTok terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari satu pertanyaan yang menanyakan tentang berapa lama mahasiswa menggunakan TikTok dan 12 pertanyaan mengenai aktivitas penggunaan TikTok, dan hasilnya kebanyakan valid dan ada satu yang tidak valid. Dan di sebelahnya ada variabel Y tentang self presentation. Terdapat 12 pertanyaan mengenai strategi presentasi diri yang hasilnya valid. Saya yang sudah saya uji validitas dan rehabilitasnya menggunakan SPSS dan menggunakan dan mendapatkan crossbar alpha sebesar 0,836 dalam variabel X dan 0,878 dalam variabel Y, yang dimana realitas keduanya kuat. Nah, di sini ada uji korelasinya. Uji korelasinya itu saya menggunakan produk momen dan mendapatkan 0,876. Ini nilai ini tuh menunjukkan bahwa hubungan ini sangat kuat
karena berada di rentan 0,80 sampai 0,100. Nah, ini kesimpulan dan sarannya. Nah, kesimpulannya tuh responden dan mayoritas memilih kategori sangat setuju dan setuju pada setiap indikator pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa UPJ itu menggunakan TikTok sebagai platform untuk melakukan presentasi diri. Hubungan antara penggunaan TikTok dan dengan self presentation di kalangan mahasiswa UPJ itu kuat. Selain itu, hasil uji hipotesisnya tuh menunjukkan bahwa nilainya tuh 18,5 dari rumus yang saya hitung, yang lebih besar dari nilai T-table yaitu 1,66. Semakin berkembangnya TikTok, semakin banyak fitur tambahan yang ditawarkan. Oleh karena itu, disarankan bagi pengguna TikTok untuk menggunakan fitur-fitur tersebut dengan bijak dan cerdas sesuai dengan tujuan mereka dalam melakukan presentasi diri. Oleh karena itu, dikarenakan agar mahasiswa lebih memperhatikan tujuan dari presentasi diri mereka di TikTok. Meskipun penelitian ini menunjukkan hubungan yang kuat antara penggunaan TikTok dengan self-presentation yang bernilai 0,876, disarankan untuk penelitian selanjutnya mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memperkuat hubungan tersebut. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan maaf juga kalau ada yang salah di dalam penelitian yang saya teliti. Dikarenakan saya juga di sini masih belajar, dan juga saya belum begitu ngerti bagaimana cara melakukan penelitian kuantitatif yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih.